bersama Gendon, Agnia, Nazwa, Naura, dan Kika. Kalian kepo nggak sih kita hari ini mau ngebahas apa aja? Langsung aja nih kita dengerin cerita dari bintang tamu spesial kita. Kira-kira siapa ya? Podcast kali ini akan dipandu oleh Agnia dan Gendon. Nah, siap-siap ya buat insight baru. Jangan lupa ditonton sampai habis. Halo gengs. Welcome to the first episode of the Geng Geng Podcast. Podcast. Siap, kenalin nih gue Agnia dari Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Tapi hari ini nih gue nggak sendirian doang karena gue bakal ditemuin sama Gendon. Hai gengs, gue Gendon. Di sini gue juga Ilmu Komunikasi 23 dan gue akan menjadi sama kayak Nia sih. Host ya? Host ya di Host sini. ya di sini. Host tentang Ghost. Apa ghost? Ghostlighting, bukan. Bukan. Jadi kalau kata orang-orang nih tempat ini sangat berhantu. Berhantu, kenapa tuh? Gelap-gelap gini kah? Samar-samar gitu? Terus lu lihat tuh kayak tembok-temboknya banyak bekas-bekas tangan kan. Sih jujur, vibe-nya kayak agak Horor banget kayak horor banyak sih. setan gitu lah, haunted gitu. Haunted ya? Tapi Kenapa tuh? ngomong-ngomong tentang Haunted. serem, kita kan Serem. gak jauh-jauh dari setan. Yang bahasa Inggris adalah ghost. Oke, setan, ghost, apa tuh? Kebetulan di sini gue juga mau ngajakin lo ngebahas tentang ghost. Ghost. Gimana? Kenapa tuh ghost? Ghosting. Ghosting. Oke. Di sini jadi- adalah perilaku ghosting. Lo tau gak sih ghosting itu apa? Ya, ghosting menurut gue dari definisi ghost itu aja sih menghilang, bukan menghilang. Apa ya? Menjauh atau Menjauh. bahkan tak kasat mata gitu kan. Ghost tuh mungkin orang-orang anggapnya kayak tak kasat mata karena ya menurut gue ghosting itu orang berinteraksi dengan individu lainnya tapi dia menjauh dan dia pergi tapi tanpa kejelasan gitu sih palingan. Gue setuju sih paling kayak lagunya Bernadia Apa tuh? yang apa mungkin. Pokoknya tuh inti lagunya kan kayak, aduh gue lupa lagi liriknya apa. Apa? Apa mungkin ada Pokoknya intinya ya ghosting adalah, Intinya ghosting adalah menurut gue ya itu sama kayak lo. Tapi menurut gue istilahnya lebih cocok bukan ghosting, apa? ninjain. Ninja, kenapa ninja tuh? Karena kan kalau ghost kadang yang dari awal udah gak kelihatan kan. Kalau Oke. ninja menurut gue awalnya dia adalah sama kayak kita manusia, cuma Ada orang, tiba-tiba ada suka wujudnya gitu ya? ada wujud tiba-tiba zet ngilang. Oh, Jadi, gitu. Ninjai kalau menurut gue. Jadi Ninjai ghosting ya? tuh adalah ya kurang lebih sama lah kayak kita nih ada dua atau lebih individu yang awalnya bareng-bareng terus tiba-tiba satu ngilang nih, zat tanpa alasan. Oke gitu berarti Yang ya. buat orang lain bertanya-tanya, gue salah apa sih? Gue ngapain? Kok tiba-tiba lo ngilang? Gue kayak Iya. gitu. Oke, berarti intinya kita di sini akan ngebahas tentang yang namanya Ghosting. Tapi bentar deh. Gue pengen tahu dari lo nih, lo pernah gak sih ngalamin ghosting? Atau bahkan dari gengs deh, ada gak sih yang ngalamin ghosting? Coba deh, Gue Don. sendiri Ceritain. pernah menjadi korban ghosting. Hmm. Tapi udah lama, jadi udah lama banget. Zaman-zaman SMA gitu mah. SMA, oke. Kalau lo sendiri? Jujur, gue berkebalikan sama lo. Apa gue tuh? yang ngeghosting. Aduh. Ups, mohon maaf, cuman Orang ya jahat. ada fasenya. Ada fasenya. fasenya kayak gitu. Oke. Yap. Tapi kayaknya kalau misalkan kita cuma berdua kayak kurang asik. Kurang nggak sih? asik gak sih? Kayaknya kita tuh lebih Kita cocok Ada magic trick deh. Ada. Gue ada magic trick. menghadirkan sesuatu yang Menghadirkan tidak ada. seseorang yang tidak ada langsung ada dari ghost itu sendiri. Oke. Kita coba ya. 1, 2, 3. Ini dia. wujud dari ghost tersebut. Wujud dari ghost, lihat mukanya sangat ghost bukan? Editnya yang bagus ya. Jadi di sini lo bisa perkenalkan diri dulu deh. Lo Boleh. siapa sih? Dengan siapa, apa, di mana, bagaimana, rumahnya di mana, Oke. nomor HP, boleh. Halo gengs, kenalin gue Kika. Gue sama kayak Nia dan Gendon, gue dari Ilmu Komunikasi 2023. Salam kenal gengs. Salam kenal. Fungsi kehadiran lo di sini tuh sebagai apa lo udah tahu belum? Belum tahu lagi. Belum tahu ya. Jadi kan Tiba-tiba ada aja gitu ya. ada aja. Jadi kan kita berdua sebagai host. Kurang afdol rasanya kalau nggak ada narasumbernya. Bintang tamu lah Mau ya. diajak ngobrol Bintang apa tamu. sih emang? Tadi kita udah sempet nyenggol-nyenggol sih. Horor sih. Horor. Kalau lo dengerin dari awal mungkin lo akan tahu. Oh, ini podcast horor. Podcast horor. Horor banget. Horor banget. Merinding rasanya. Jadi di sini gue sama Nia tuh mau ngebahas tentang apa nih?
Kita akan ngebahas ya balik lagi ghosting, Ghosting. cuma dalam perspektif psikologi komunikasi. Betul. Kita ngambil tentang teorinya yang namanya siapa tokohnya? Sigmund Freud. Sigmund Freud. Ya, yang dimana namanya adalah psikoanalisis. Yap, betul. Kayak gitu. Nah mungkin boleh Kika ceritain nih Pengalaman peristiwa. gue gitu. Pengalaman ghosting atau mengghosting? Di ghosting Di sih. ghosting. Coba gimana ceritain dulu Jadi deh. kayak enak Sebenarnya deh, ada Chris. dua. Oke. Cuman gue cerita pas SMA aja deh. Jadi gue tuh pas SMP punya crush pas kelas 9. Gue punya crush adalah inisialnya F. Farhan, Fadel, Farel, Frimawan, Fitri. AIDS perempuan loh. Terus gue tuh selama di SMP cuman sekedar apa ya? Apa? Cinta monyet. Mengagumi dari jauh. Iya, mengagumi dari jauh aja. Berarti nggak di ghosting dong? Tak dulu. Oh. Sabar. Terus pas Dengerin kita ya. udah sama-sama lulus dari SMP kan SMA ya. Gue dan dia itu beda sekolah, beda SMA. Oke, Nah, bisa. tapi tiba-tiba suatu hari gue itu ngepost story gitu kan. Biasalah kalau cewek-cewek kayak suka ngepost selfie gitu kan. Cantik-cantik. Di reply lah tuh. Kayak gue lupa reply-nya apa, pokoknya dia memuji. Terus kayak makin hari makin intens gitu loh, dia sering reply, sering nanya kabar, Wow. sampai nge-pub kayak ya update kegiatan hari-hari lah gitu. Oke. Kisah ini berawal dari Instagram loh. Iya, bener sumpah. Berawal dari Itu Instagram. gue inget banget itu tuh bulan Agustus 2021. Biasanya kalau ingetnya detail berarti kejadiannya sangat berkesan. Sangat berkesan. Atau enggak sangat traumatik. Iya, Lanjut coba, 2021 kan Agustus. Terus sampai pokoknya gue inget berakhir itu sekitar Februari atau Maret 2022. Oh, berarti kayak sekitar Udah berapa bulan sih 9 itu? bulan. Agustus ke Februari kan? Heeh. 8 bulan. Iya, 8 bulan. lumayan lama Lumayan kan. lama. Jadi kayak udah makin deket lah, cuman nggak ada kejelasan apa-apa gitu. Oke. Karena via chat doang, kita Iya nggak ketemu gitu. Online aja ya? Heeh. Terus tiba-tiba suatu hari kayak dianya join OSIS gitu kan. Di SMA nih? Jadi sibuk Oke. dan ya makin menghilang aja sih makin hari. Atau mungkin dia ketemu teman baru kali di SMA Asik ya. dengan teman. Iya, setelah agak berapa bulan gue melihat di Spotify-nya udah ada playlist baru. Oh. Tentang Dan perempuan lain, iya. Berarti ketemu orang baru bukan teman Iya. baru. Bukan teman baru ya konteksnya Aduh, ini ya. orang baru di sekolahnya. Jadi awalnya adalah Sekolah. chatan sampai udah Lumayan intimate intens ya, banget, iya. intens. Intens, ha. Terus tiba-tiba setelah masuk OSIS dan beda SMA memudar-mudar Iya. ngilang, tiba-tiba ngilang gak ada kabar. Ternyata itu teman satu organisasinya. Oh, orang yang dibikin Berawal playlist dari itu. Iya. Alah. Aduh. Tapi pas Aduh. fase-fase dia ngilang lo kayak ada nge-reach out dia lagi nggak? Ada sih, cuman kayak dia makin dry text aja gitu, ngerti kan? Oke. Makin minim ya? Masa kayak chat gue dibales bisa 5 jam sekali. Oh gitu. Terus update sekarang mana nih? Agak sekarang gue nggak tahu, kayak dia udah jomblo lagi. Dan dia udah sibuk banget sih sekarang, udah jadi kayak ketua hima gitu di kampusnya. Oh gitu. Dikit lagi paling jadian. Nggak dong. Canda. Jauh sih, dia di Bandung. Oh dia di Bandung, Unpad, ITB? ITB. ITB. Jauh ya ke LDR Jauh. ya. Makin LDR kayaknya ya. Untung nggak jadi. Nggak jadi. Nah, tadi kalau misalnya kita sambungin sama teori psikoanalisisnya Freud, keputusan ghosting dari si F ini nih, itu tuh terkait sama yang namanya dinamika konflik, yaitu Oke. ada ID, ego, sama super ego. Tapi coba deh gue jelasin dari ID-nya dulu. Jadi si F-nya ini tuh kayak emang pengen apa ya? Kayak sangat mengusat sama kesenangan di dalam dirinya itu. Nah, yang dimana ID-nya lah yang ngekontrol si F ini. Jadi kayak dia tuh ingin menghindari rasa nggak nyaman ke Kika, terus dia kayak menghadapi konfliknya itu jadinya hasilnya menyakiti orang lain, yaitu menyakiti Kika, kayak gitu. Jadi kurang lebih dari ID apa itu sih? Ya ID Ya, it pokoknya sama aja. Jadi dia lebih kayak ke yang spontanitas ya. Yang spontan dan merujuk ke kesenangan diri Ya sendiri pokoknya gitu ya. apapun yang kira-kira bagus buat gue ambil langsung Yap, tanpa mikirin tanpa mikirin konsekuensi dampaknya. Sedangkan dari Suprigo tuh kebalikannya. Suprigo tuh di sini dijelasin lebih kayak yang merepresentasikan moral dan nilai-nilai etisnya lah. Jadi Ya. kayak kalau gue ngelakuin ini salah nggak ya? Atau
bener kayak gue kayak gini, pokoknya dia lebih mempertimbangkan apakah ini benar atau tidak. Bener. Dan di antara ID dan Suprigo itu ada yang namanya ego. Itu sebagai jembatan lah, penengah. Gue harus cenderung kemana nih? Padahal sebenarnya dia nggak harus cenderung kemana-mana, lebih ke tengah aja. Yap. Cuma kalau pada peristiwa ghosting ini, biasanya cenderungnya ke ID, betul. ID. Karena ya balik lagi. Ya udah. Pada saat biasanya itu orang-orang kalau pelaku pasti lagi dalam suatu hubungan, kan kita konteksnya sini hubungan ya. Hubungan. Tiba-tiba ngerasa jenuh dan bosan, nyari kesenangan yang lain aja lah tanpa mikirin hal-hal konsekuensinya. Betul, berarti ya ada ketidakseimbangan antara mekanisme yang berjalan di diri kita gitu ya. Jadi ya ID-nya mungkin lebih di atas, Suprigonya dikebawahin atau mungkin sebaliknya. Tapi ya dalam kasus ini ID-nya lah yang lebih dominan kayak gitu. Nah, ada juga nih, aku juga mau jelasin dari sisi psikoanalisis lain, yaitu mekanisme pertahanan ego yang relevan adalah repression atau represi, yang dimana individu tuh secara nggak sadar, secara nggak sadar dia menekan rasa bersalah atau ketakutannya ke dalam bawah sadar. Jadi ya si F ini mungkin secara nggak sadar melakukan ghosting tersebut, ternyata ya ada rasa bersalahnya juga di diri dia. Pada akhirnya itu ketika Suprigo udah mulai ngambil alih. Suprigo udah mulai mengambil udah ngelakuin, baru Suprigonya jalan. Suprigonya jalan. Suprigonya jalan. Ya makanya ada pertahanan dari si ego ini. Betul. Kayak gitu. Mungkin ya ada juga sih cara-caranya kayak mencoba menghindari ketidaknyamanan emosional, tapi ya tanpa sadar justru menciptakan tekanan dalam diri mereka sendiri kayak gitu. Jadi menurut gue jangan terlalu gegabah lah dalam ngelakuin apa-apa. Dipikirkan baik-baik aja, kalau misalkan emang gak nyaman, kenapa gak diomongin? Dibanding tiba-tiba ngilang, mending ngasih alasan. Gue udah bosen nih, gue udah gini, cabut ya, dadah, gitu kan lebih jelas. Daripada kayak langsung caw kayak gitu. Karena kan gak enak ya. Kasian juga ada korbannya kalau misalkan tiba-tiba cabut. Ini pelajaran buat gue sih, jangan kayak gitu. Pelajaran buat tapi udah terevaluasi kok teman-teman. Santai aja. Mungkin bentar nih, aku mau nanya dulu, ada tanda nggak sih sebelum ghosting yang kayak si F ini lakukan? Tanda-tandanya tuh apa, gejala-gejalanya? Tiba-tiba ada tandanya apa? itu sih yang tadi gue bilang, jadi makin jaraknya tuh jauh gitu waktunya untuk membalas chat gitu. Karena lu cuma chatan doang ya? Udah ketemu-ketemu. Oke, berarti kalau udah di chatan chatnya lama, balasnya lama. Emang gitu sih ya orang-orang ghosting. Pura-pura sibuk. Pura-pura sibuk. Padahal aslinya mah kalau sesibuk apapun, kalau prioritas pasti akan ada waktunya kok. If he wanted, he would sih. Itu sih. Nah mungkin terakhir kali ya. Apa? Tips atau mungkin apa yang bisa dipelajari dari hal ghosting ini? Tips, gue punya tips untuk para pelaku. Aduh. Lebih baik disampaikan apa yang lu rasain dibanding tiba-tiba ngilang. Karena juga ujung-ujungnya tuh pasti yang ngerasa kayak ada beban moral tuh lu kalau misalkan emang Suprigonya jalan. Tapi kalau buat para korban, ya udahlah, kalau di ghosting ya udah bro, santai aja. Masih banyak kok orang-orang lain, kayak nggak usah terlalu dipikirin, ya Kike? Iya, setuju Don. Masih banyak kok yang rela chatan sama lu sampai tengah malam. Yap. Jadi intinya buat para korban, semangat. Jangan terlalu dipikirkan, masih banyak orang lain. Itu aja. Setuju. Mungkin karena ya ghosting ini merupakan fenomena yang kompleks gitu ya. Betul. Dan ya balik lagi dengan kita mempelajari psikoanalisis dari Freud ini memberikan wawasan tentunya untuk teman-teman gengs ataupun kita bahkan yang wawasannya menarik lah ya tentang konflik internal yang menjadi dasarnya kayak gitu. Banget. Seru banget gak sih obrolan kita? Seru banget lagi. Soalnya kita semua pernah ada di posisi yang beda, posisi yang beda-beda. Dan gue gak nyangka ternyata ghosting bisa dibahas di psikologi komunikasi. Bisa, ada banget. Keren sih kalian. Ada iya dong, jelas. Ya. Dan aku rasa teman-teman geng nih udah pada dengar pendapat POV perspektif baru gitu ya tentang ghosting dan semoga gimana memahami fenomena juga ini secara lebih mendalam. Semoga bisa bermanfaat dan mungkin itu aja kali ya dari kita. Cukup kali ya. Oke, dadah, thank you guys. Oke gengs, itu dia pembahasan kita tentang ghosting dari perspektif psikoanalisis. Nah, gue harap setelah kalian dengerin podcast ini, kalian menjadi bisa lebih ngerti nih kenapa ghosting sendiri itu bisa terjadi. Dan semoga kedepannya kalian bisa jadi lebih bijak nih dalam menghadapi situasi yang serupa. Ingat ya gengs, kalian itu berharga dan jangan pernah ngerasa sendiri atau bingung kalau misalkan tiba-tiba ada seseorang yang ghosting kalian nih. Dan jangan ragu juga untuk cari dukungan kalau kalian perlu ya gengs. See you in another episode. Thank you for watching. Bye-bye.